Bab 172, di dalam kedai 2. Diunggah oleh baca suara. Apa yang salah? Bisik Mika, bersandar di dekat dengan kepalanya dimiringkan sehingga hanya bagian bawah wajahnya yang terlihat. Apakah kamu mengenali seseorang? Sambil menggelengkan kepala, aku berbalik ke mejaku. Tidak ada yang penting. Seorang pelayan bar yang berbeda, yang ini jauh lebih tidak sayang, datang dengan pesanan kami. Dia menempatkan 3 gelas bir di depan Alfred bersama dengan semangkuk sup berisi sepotong roti yang terendam dengan licin di dalam cairan kopi. Tolong bawakan 2 mangkuk lagi, kata Alfred sambil meletakkan cangkir di seberang meja di depanku dan Mika. Ada warung 1 blok untuk memberi makan budakmu, katanya dengan ketidaksukaan yang mencolok. Mengabaikan sikapnya, Alfred hanya mengaduk sup jeruk dengan sepotong roti. Perjalanan yang panjang. Saya akan minta mereka makan di sini malam ini. Petik 2. Saya tidak repot-repot melihat reaksinya, tetapi dia pergi tanpa kata. Pikiranku terfokus pada cangkir bir dingin yang menggelegak di depanku. Aku menekankan tepi gelas yang dingin itu ke bibirku yang kering, menikmati rasa sedikit terbakar esofagusku ketika cairan berkarbonasi mencapai perutku. Sialan, itu terasa enak. Mika hampir menghabiskan seluruh cangkirnya dalam satu tegukan. Tubuhnya menggigil ketika dia mendesah bahagia. Bahkan bir murah ini rasanya enak bagi Mika sekarang. Dengan terkekeh tanpa suara, aku mengangkat cangkir untuk meneguk lagi. Namun, dari sudut mataku, aku melihat pelayan bar yang sama berbisik kepada salah seorang lelaki yang duduk di meja yang sama dengan Sebastian, mengarahkan satu jari ke meja kami. Sepertinya kita akan menjamu tamu, aku bergumam pada 2 tombak ketika aku meletakkan minumanku. Sylvie berdesir lebih dalam ke jubahku sementara aku menarik tudung sedikit lebih di wajahku untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki besar berjanggut lebat datang ke meja kami dan bersamanya, seorang wanita bertubuh pendek yang mengenakan seringai merendahkan dan pakaian yang sama mengungkapkan, jika tidak lebih dari, para pelayan bar di sini. Pria berjanggut memandangku dan Mika dengan alis terangkat dan tatapan penuh harap. Aku bangkit tanpa sepatah kata pun, menarik Mika dari kursinya juga, dan berdiri di belakang Alfred. Wanita itu, melihat 2 cangkir yang setengah kosong, mendengus. Kamu benar-benar tidak boleh merusak budakmu seperti ini. Itu membuat mereka berpikir mereka bisa berakting. Petik 2. Bagaimana aku memperlakukan budakku bukan urusanmu, jawab Alfred ketus, menyelipkan sepotong roti lain di bawah topengnya. Sekarang, apa yang bisa kulakukan untuk kalian berdua? Saya harap Anda bisa menjaga segala sesuatunya ringkas. Petik 2. Ringkas. Pria itu mengejek. Sandaran kayu mengerang sebagai protes ketika dia bersandar di kursi tetapi terus bertahan. Ada kata-kata indah yang kamu dapatkan di sana. Anda harus berhati-hati di sekitar bagian ini, terutama jika Anda bepergian dari selatan. Petik 2. Aku bisa melihat mereka berdua mencoba memperbesar Alfred. Mika bisa berpura-pura sebagai anak manusia, tetapi aku khawatir mereka mungkin menyadari bahwa Alfred bukan manusia. Terima kasih atas sarannya, jawab Alfred sambil terus menatap mata mereka berdua. Kami ingin menyambutmu dengan hangat, kata wanita itu, membungkuk ke depan di sikunya. Kami dengan anggun datang setelah melihat caramu memperlakukan budakmu, temannya melanjutkan, menembakkan tatapan tajam ke arah Mika dan aku. Kami memiliki seluruh lini penjualan budak yang saya rasa Anda akan tertarik. Rahang saya mengepal oleh kata-katanya. Saya membayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan anak-anak dan orang dewasa, hampir tidak berpakaian dan diberi makan, disimpan hanya sebagai komoditas. Aku harus menolak dengan sopan, tombak tua itu menjawab segera. Jangan katakan itu. Wanita bertubuh gemuk itu meluncur ke tepi kursinya agar lebih dekat dengan Alfred. Kami memiliki garis yang bagus untuk anak perempuan dan perempuan jika Anda tidak mencari budak yang lebih praktis. Kami bahkan memiliki kurcaci dan elf, tambah pria besar itu, bibirnya yang pecah-pecah melengkung menjadi seringai cabul. Ada hening-hening sebelum Alfred merespons. Saya pikir setelah pembentukan dewan, perbudakan antar ras telah dilarang. Itu sebabnya kamu akan dikenakan biaya 1 lengan dan 1 kaki jika kamu ingin membeli 1. Pria itu tertawa terbahak-bahak karena leluconnya sendiri, atau apa yang dia anggap sebagai lelucon. Jika tombak itu marah, dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikannya. Mika, di sisi lain, bergerak di sampingku. Aku bisa merasakan jumlah kecil mana yang bocor darinya, tetapi bahkan jumlah kecil itu cukup untuk membuatku gelisah. Tidak lama setelah penyatuan 3 ras, para pemimpin dari ketiga pihak melakukan upaya kolektif untuk menghapus perbudakan. Namun, menghilangkan perbudakan dalam satu gerakan tidak hanya akan menyebabkan ketidakpuasan di antara pemilik budak, tetapi akan ada konsekuensi parah dalam perekonomian dengan pada dasarnya menyingkirkan sebagian besar tenaga kerja kerajaan. Untuk memperbaiki hal ini, satu hal yang Dewan Tekun lakukan adalah mengambil pendekatan langkah demi langkah, pemilik yang menghargai yang membebaskan budak mereka dan pemilik yang sangat membebani pajak yang memelihara budak. Sementara perbudakan ada di ketiga kerajaan, selalu ada permintaan tinggi untuk kurcaci dan khususnya elf budak dari Sapin. Setidaknya itulah yang dikatakan Vincent, pemilik rumah lelang Helstea. Alfred dengan lembut mendorong mangkuk sup. Setelah mempertimbangkan lagi, mungkin saya sedikit ingin tahu tentang apa yang Anda tawarkan. Petik 2. Wanita itu beringsut sedikit lebih dekat, wajahnya berubah menjadi apa yang dianggapnya centil. Aku tahu kamu akan tertarik.
Saya akan memberitahu atasan kita. Petik 2. Apakah tidak apa-apa jika aku setidaknya menetap di sebuah penginapan di suatu tempat di dekat sini? Alfred bertanya. Perjalanan kami agak kasar. Wanita itu mengunci matanya dengan temannya sebelum dia menggerakkannya dengan kedutan. Dengan anggukan, dia melambaikan tangan raksasa pada seorang lelaki tua dengan firasat kecil yang telah mengeringkan kacamata dengan handuk. Ruang untuk pria dan kedua budaknya. Wanita itu tidak memberi Alfred kesempatan untuk keberatan, menuntunnya ke pintu belakang dengan temannya yang berjanggut dekat di belakang. Kali ini, pria dan wanita yang duduk di jalan kami berlari cepat ke kursi mereka, membuat jalan setapak ketika tatapan mereka melubangi kami. Sebelum pergi ke aula belakang dengan penatua yang bungkuk, aku melihat kembali pada Sebastian yang tersenyum ke arah kami dengan pelayan bar membisikkan sesuatu ke telinganya. Begitu kami berjalan lebih dalam ke lorong yang hampir tidak diterangi cahaya, sebagian besar keributan dari kedai mereda. Mika dan aku membuntuti Alfred diam-diam sementara tombak bertopeng itu sendiri menanggapi olok-olok wanita gemuk itu. Ini kamarmu, Tuan. Itu akan menjadi 2 perak. Pria tua itu mengulurkan telapak tangan kosong sementara tangannya yang lain memegang kunci berkarat. 2 perak. Untuk kamar suram di Ashburn. Aku tidak percaya. Masuk akal bisa membeli sebidang tanah di sini dengan 2 perak. Aku tidak pernah tertarik dengan mata uang benua ini, tetapi bahkan bagiku itu terdengar konyol, Sylvie menjawab dengan tidak percaya. Namun demikian, Alfred terus memainkan perannya sebagai bangsawan yang naif dan letih saat dia menghasilkan 2 koin berkilauan dari dalam jubahnya. Iklan. Tanpa mengucapkan terima kasih, lelaki tua itu menjatuhkan kunci itu ke tangan Alfred dan berjalan kembali ke kedai minuman. Wanita itu, di sisi lain, tampak lebih genit setelah Alfred menghasilkan koin, sejauh meremas lengan Alfred sebelum dia dan rekannya kembali. Kita akan bertemu kembali 1 jam yang lalu di kedai minuman. Dia berbalik dan menembakkan Alfred kedip. Menutup pintu di belakang kami, aku segera membanting tinjuku ke dinding. Karena kepalan tanganku tidak dilapisi mana, rasa sakit yang menyentak naik ke lenganku tetapi bahkan itu disambut. Fakta bahwa saya tidak dapat melakukan apapun untuk para budak dan untuk kota saya layak menerima yang terburuk. Sambil mendesah, aku mengamati kamar yang tidak lebih besar dari kamar mandi yang kumiliki di rumahku di Ashburn. Ada 1 tempat tidur dan lemari yang diperas, bahkan dengan mempertimbangkan tubuh kecil Mika, dia dan aku harus tidur sambil duduk. Melepas tudungnya, Mika langsung melompat ke tempat tidur, membenamkan wajahnya ke bantal sebelum mengeluarkan teriakan. Kamu berhasil menahan diri dari mereka berdua, aku memuji, melepaskan jubahku juga. Wanita itu, terutama. Melepas topengnya, Alfred menjawab, penampilannya yang menawan tidak menutupi kenyataan bahwa dia telah menangkap salah satu milikku. Aku berkedip, masih tidak bisa terbiasa dengan selera kurcaci. Jika bukan karena misi sialan ini, Mika akan meratakan seluruh kedai ini. Mika menangis, suaranya teredam dari bantal. Pikiranku sama, jawab Alfred. Namun keadaan kita, memaksa kita untuk berhati-hati. Aku menoleh ke tombak yang lebih tua. Apakah kita memutuskan untuk bertindak, misi kita adalah prioritas. Tidak masalah bagi mereka untuk melihat budak-budak ini, meskipun, pada kenyataannya, itu memberi kita perlindungan yang lebih baik untuk bergerak. Petik 2. Alfred mengangguk sebagai jawaban ketika dia membuka jubahnya dan menyampirkannya di atas meja kayu. Aku duduk di kaki tempat tidur sementara Sylvie menggerutu di sampingku. Sesuatu di pikiran Anda. Saya tidak mengerti mengapa akan ada permintaan tinggi untuk budak dari ras yang berbeda. Apakah karena manusia merasa kasihan karena memperbudak salah satu dari mereka sendiri? Ikatan saya bertanya. Tidak, cukup menjengkelkan, banyak keluarga bangsawan mempraktikkan kawin silang dengan budak kerdil atau elf mereka sehingga anak-anak mereka dapat memiliki potensi yang lebih baik dan lebih luas sebagai penyihir. Lucas Wickes adalah produk dari praktik itu. Sylvie tidak menjawab tetapi karena ikatan kami, aku bisa merasakan amarahnya tumpah, tapi aku tidak menyalahkannya. Ketika saya pertama kali membaca tentang peri, saya menganggap mereka sebagai ras mistis dengan afinitas tinggi terhadap sihir. Keyakinan itu semakin diperkuat oleh fakta bahwa saya tinggal di Eleanor sebagian besar bersama keluarga kerajaan. Ketika saya mengingat kembali saat saya menyelamatkan Tessia dari pedagang budak, saya seharusnya sudah menduga bahwa mereka memilih anak-anak atau orang dewasa yang lebih lemah dan tidak curiga. Dewan telah melarang perbudakan antar ras beberapa tahun yang lalu, tapi setelah melihat keduanya, sepertinya masih terjadi. Bagaimana dengan hutan yang mengelilingi kerajaan elf? Bukankah itu seharusnya menghalangi kebanyakan makhluk lain selain dari elf dan hewan asli? Petik 1. Itulah sebabnya budak elf sangat langka. Para pedagang tidak hanya perlu menjadi pejuang yang mahir, mereka harus memiliki anjing yang mampu membimbing mereka melalui hutan Elsire. Rasa jijik keluar dari ikatan saya. Sampai sejauh itu. Datang dari rumah tangga sederhana, orang tua saya tidak akan pernah mampu membeli budak, bahkan jika mereka menginginkannya. Ini, pada gilirannya, agak mengaburkan hubungan saya dengan budak. Namun, fakta bahwa itu terjadi di kampung halaman saya tidak hanya membuat saya jengkel. Jika kita tidak bisa menangani ini secara langsung, Mika akan memberitahu Dewan tentang apa yang terjadi di sini, tombak kecil itu berkata dengan tiba-tiba, berlari di tempat tidur. Aku mengangguk, tidak repot-repot berbalik menghadap kurcaci itu.
Kedengarannya seperti sebuah rencana. Penginapan itu memiliki satu kamar mandi di ujung lorong, dan ketika Alfred keluar dari ruangan untuk menggunakannya, seorang pria asing dengan belati kecil di pinggangnya menggiringnya ke sana. Sementara Alfred mengatakan pria itu cukup baik, jelas sekali bahwa tempat seperti ini tidak menawarkan layanan pramu-tamu. Kami pada dasarnya ditahan di sini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Kami memutuskan bahwa yang terbaik adalah tetap tinggal di Mika kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Meskipun banyak keluhan darinya, tombak seperti anak kecil itu roboh seperti balok kayu begitu kepalanya mengenai bantal darurat yang dibuatnya dari menggulung jubahnya. Kami berdua berpakaian sekali lagi sebelum membuka pintu kami. Sudah jelas bagi kami bahkan sebelum ada orang yang menunggu di luar, tetapi kami tetap santai. Istirahat yang bagus. Wanita gemuk itu bertanya, suaranya sedikit lebih cadel daripada ketika dia pertama kali datang kepada kami. Menilai dari pipi memerah yang dimiliki temannya, sepertinya mereka berdua sedang minum sementara itu. Datang, ikuti kami dengan cara ini. Pemimpin kami ingin bertemu dengan Anda, kata wanita itu, dengan santai sampai ke Alfred. Aku tetap diam ketika aku berjalan di belakang tuanku sampai pria berjanggut itu berbicara. Budak kecilmu tidak bergabung dengan kami. Tubuhnya tidak terbiasa menempuh jarak yang begitu jauh, jawab Alfred tanpa berbalik. Aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah hanya dengan membiarkannya tidur di kamar. Bibir pria berjanggut itu melengkung menjadi seringai sinis. Ah, jadi tubuhnya terbiasa dengan hal-hal lain, dia terkekeh, menyikut Alfred dengan sikunya. Aku memutar mataku. Apakah kera ini tidak memiliki kesopanan? Keributan di kedai minuman itu semakin keras ketika kami mendekati pintu masuk. Sementara properti masih sibuk, meja terdekat kami dibiarkan terbuka dengan hanya satu orang yang duduk di sana. Sebastian. Pemimpin, aku membawa mereka ke sini, wanita itu berbicara, suaranya tidak ada. Pemimpin, aku hampir berkata dengan keras, mataku melirik ke atas untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang tukang sulap botak. Saya tidak punya kebencian yang melekat pada Sebastian. Bahkan saat itu, ketika saya masih kecil di dunia ini, saya melihatnya serakah dan tidak tahu malu, tetapi tidak berarti. Hasrat kekanak-kanakan yang dia miliki untuk ikatan saya, dan fakta bahwa dia menggunakan raja untuk mencoba dan memaksa saya untuk melepaskannya memang membuat saya jengkel, tetapi saya tidak pernah berpikir dia ada di sini. Bahkan jika dia telah menerima hukuman saat itu atas tindakannya di rumah lelang, saya ragu itu menyebabkan lebih dari sekadar peringatan. Dia adalah seorang bangsawan, dia seharusnya tidak tertarik di kota terpencil seperti Ashburn. Kamu bisa pergi. Dia mengusir mereka dengan lambaian tangan. Mata bermanik-manik Sebastian menginspeksi saya dan saya bisa merasakannya mencari tingkat inti mana saya. Dia tidak akan bisa merasakan apapun, tentu saja. Bahkan jika aku belum berada di tahap inti putih, aku cukup tinggi pada level di mana indranya tidak akan dapat mendeteksi jejak mana. Pandangannya bergerak ke atas dari sternum ke wajahku, tetapi setelah melihat rambutku yang acak-acakan dan wajah yang kotor, fokusnya beralih ke Alfred. Sangat menyenangkan, kata Sebastian dengan senyum lebar, yang tampaknya tidak bersalah. Izinkan saya untuk menyambut Anda di kota saya.